Jadi pernikahan yang kemarin antara Gracia dan David itu melalui putusan hari ini diputuskan berakhir melalui perceraian. Itu hasil. Masih dalam ikatan pernikahan kan. Oleh sebab itu tidak ada pembicaraan tuntutan. Memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak mengatur secara rinci, secara khusus ya tentang hak asuh. Salam kenal buat Bang Rapen. Saya Tari dari Holland. Mau titip pertanyaan buat Bang Rapen. Bang, aku ada kasus sedikit masalah keluarga. Aku di luar negeri pengen ada masalah sama suami dan pengen cerai sama suami. Bisa nggak ada solusi buat aku buat cerai sama dia dan aku nggak usah pulang ke Indonesia, tapi bisa mendapatkan surat cerai dari suamiku dan aku bisa dapat hak asuh anakku. Oke, terima kasih. Salam bisik-bisik, terima kasih Bu Tari yang ada di Holland atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan seputar masalah yang Ibu hadapi ya, tentang perkawinan. Ya, kami turut prihatin juga Bu ya. Nah, kami bisa jelaskan begini ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan sudah dibahas begitu banyak tentang bagaimana tata cara perkawinannya, dan kemudian diatur juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Terkait dengan permasalahan ibu, yang bisa ibu lakukan adalah memang bisa menggugat di Indonesia. Nah, saran kami untuk memudahkan ibu, seperti harapan ibu tidak perlu ke Indonesia, ya. Nah, ibu dapat menggunakan jasa pengacara ataupun kuasa hukum ya, untuk mengurus segala urusan perceraian Bu Tari ya. Nah, jadi itu bisa dilakukan tanpa dihadiri oleh Bu Tari ya. Nah, karena memang kan dalam undang-undang perkawinan pun ya, yang paling penting adalah alasan dari perceraian ya. Alasannya sering berselisih, sering cekcok ya, sering bertengkar, lalu tidak ada lagi kesepahaman, ada alasan berpisah rumah ya, tidak pernah lagi tinggal dalam satu atap. Nah, itu bisa dijadikan alasan-alasan untuk perceraian. Nah, lalu kemudian pertanyaan ibu tentang hak asuh ya, memang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak mengatur secara rinci, secara khusus ya tentang hak asuh Bu. Namun dalam kompilasi hukum Islam ya, anak yang belum berusia 12 tahun itu berada di bawah pengasuhan oleh ibunya. Nah, cuman dalam beberapa jurisprudensi yang pernah diperkarakan atau disidangkan dalam pengadilan ya, hak asuh jatuh ke tangan ibu itu dengan alasan bahwa si ibu itu dianggap dapat memberikan pendidikan yang layak ya, pendidikan moral yang layak bagi si anak tersebut ya, dianggap mampu karena anak yang usianya di bawah umur 18 tahun itu perlu sekali bimbingan ibu. Namun si ibu juga bisa kehilangan hak asuh oleh karena si ibu dianggap tidak cakap dalam menjaga anak ya, dikhawatirkan tidak cakap, atau si ibu punya kebiasaan buruk ya, seperti mabuk misalnya, pulang malam, atau hal-hal lain yang membuat si ibu tidak dipercaya untuk mengasuh anak. Nah, itu pun bisa terjadi Bu. Nah, jadi terkait dengan permasalahan ibu bisa gugat di Jakarta atau di Indonesia katakan ya, domisili si tergugat ya, domisili tergugat. Ibu bisa menggugat di domisili tergugat ya, dengan menggunakan jasa pengacara supaya ibu tidak bolak-balik. Cuman memang nanti dalam prosesnya, memang dalam persidangan awal di perceraian itu
ada yang namanya mediasi, Bu, sidang mediasi. Ya, di sini diharapkan kedua belah pihak bisa rujuk. Nah, namun pada banyak kejadian memang ini jika udah masuk ke pengadilan ini jarang ada yang rujuk memang ya. Tetapi itu memang harus dilakukan oleh pengadilan untuk mencoba mendamaikan melalui hakim mediator. Nah, nanti itu bisa saja nanti dimintakan oleh kuasa hukum Ibu pengecualian karena Ibu berada di Holland. Ya, nah, jadi mungkin itu yang bisa kami jelaskan, Bu. Meskipun kami perlu menggali lagi nih sebetulnya duduk perkara Ibu itu udah sampai mana gitu kan. Kenapa harus bercerai? Nah, itu sebetulnya harus lebih jelas lagi. Nah, nanti mungkin kita di lain waktu Ibu bisa WA saya atau inbox ya, menanyakan lagi lebih jelas lagi. Nah, namun pada intinya yang dapat kami jelaskan tentang di mana Ibu bisa menggugat, lalu kemudian hak asuh itu bisa jatuh ke tangan Ibu ya. Nah, itu dasar hukumnya, Bu. Ya, jadi bisa saja hak asuh itu diberikan oleh pengadilan kepada Ibu ya, karena usianya di bawah umur 18 tahun ya. Nah, jadi itu bisa jatuh ke tangan Ibu. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan, Bu. Semoga Ibu terbantu dan permasalahannya cepat selesai. Silakan Ibu mencari pengacara di Jakarta atau lembaga bantuan hukum yang bisa membantu persoalan Ibu ya. Mudah-mudahan terbantu Ibu ya dan cepat selesai ya. Baik sobat bisik-bisik, demikian jawaban kami ya terhadap pertanyaan Ibu Tari ya yang ada di Holland ya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Sampai ketemu kembali bersama kami di channel Bisik-Bisik. Salam Bisik-Bisik.